Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jaga dan lindungilah kami ya Bapa, supaya kami dapat beristirahat dan tenang malam hari ini. Dan saat ini, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu, memahami dan merenungkannya, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua umat manusia di dunia, agar mereka semua dapat mengenal Yesus Kristus dan juga menerima kasih karunia-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah, dan kami patut memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang, supaya mereka semua dapat mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti memahaminya, agar kami juga dapat memberitakan firman-Mu kepada semua umat manusia di muka bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita malam ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, yang berbunyi demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop baru. Tuduhan terhadap Stefanus yang berbunyi demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan bawanya ke hadapan mahkamah agama.
Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Puji Tuhan. Karena ini sudah difirmankan Tuhan bahwa orang yang menyebarkan Injil, orang yang mengikuti Yesus, diberi karunia dan kuasa dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda, tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya dari berbagai tempat akan mencari-cari kesalahan orang. Rasul-rasul ini, puji Tuhan, karena sudah dikatakan Tuhan bahwa akan dihadapkan ke mahkamah agama dan sebagainya. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kalian yang sampai hari ini karena pemberitaan nama Yesus, pemberitaan Injil, kalian sedang dalam di hadapan pengadilan atau mahkamah agama dan kalian berada di penjara karena kalian sudah menggenapi firman Tuhan ini. Artinya kalian sudah mendapat tempat di hati Tuhan dengan memikul salib penderitaan karena nama Yesus. Berbahagialah kalian suatu saat upah yang kalian terima besar di surga. Karena kalian telah memberitakan Injil kebenaran bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga kalian akan menderita, dianiaya, bahkan masuk penjara. Karena semuanya sudah dikatakan Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Sebelum kita sampai hari ini mendapatkan hal yang sama dengan rasul-rasul zaman dulu. Berbahagialah kita karena Tuhan Allah Bapa di surga juga akan mewariskan kerajaannya kepada kita di muka bumi ini. Terpujilah Allah kita, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus atas semua yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Karunia dan talenta untuk memberitakan firman dengan berbagai cara. Karena keselamatan jiwa kita lebih penting dari apapun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kita yang mendengarkannya, baik kita yang ingin mengenal Yesus Kristus, baik kita yang ingin tahu pengajaran-pengajaran, baik kita yang ingin mengenal Injil, baik kita yang mendengarkan, melakukan, memahaminya. Karena kita adalah anak-anak terang yang kelak akan mewarisi kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu. Kami semua dapat mengerti, memahaminya. Karena hikmat-Mu yang berasal dari kuasa-Mu akan lebih berarti bagi hidup kami. Untuk dapat memahami semua yang terjadi di muka bumi ini. Dengan hikmat dari firman-Mu. Karena firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Juru selamat umat manusia yang mau mencari dan mengenal Engkau. Dan Roh Kudus teruslah membimbing kami untuk dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dan biarlah hanya Yesus saja yang kami muliakan dan tinggikan dan layak dipuji. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Glory to the Father and the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. God bless you all. Jangan lupa subscribe Immanuel. Tuhan memberkati.